Halo guys, oh halo, oh halo. Nah, gimana kabarnya semuanya? Aku doakan kalian semua sehat-sehat, baik-baik ya. Nah, jadi video kali ini seperti yang kalian lihat, itu aku mau water change sekalian ngebersihin tank akuarium aku. Ini coba kalian lihat, lumutnya udah setebal ini karena memang udah 2 minggu nggak aku bersihin ya, karena sibuk kerja. Oke. Nah, ini airnya aku masukin ke sini pakai selang ya. Itu untuk menampung 3 ekor ikan koki aku aja ya. Sementara airnya dibersihin, maksudnya tank akuariumnya dibersihin, kacanya, dinding sama bagian dasar itu nanti karena diubek-ubek jadi airnya maksudnya ikannya dimasukin ke ember. Nah, ini kita mau nangkep ikannya ya satu-satu dulu. Ini agak ribet ya. Oh ya, buat kalian yang baru mampir ke channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan komen ya. Kali aja kalian punya tips yang lain buat nangkap ikan selain pakai gayung mandi seperti ini. Sebenarnya bisa sih pakai alat yang lain, cuman karena kebetulan aku nggak bisa nyari di dalam gudang, jadi ya udahlah. Karena ini gayung mandinya juga insya Allah bersih ya, dari sisa-sisa sabun bekas mandi gitu. Udah aku bersihin. Nah, ini 3 ekor ikannya sudah aku masukin ke sini. Oke, seperti yang kalian lihat, ini aku punya main fish nggak ditangkap karena memang agak susah nangkapnya. Jadi nggak apa-apa. Nah, ini sponsnya untuk aku membersihkan tank atau kaca akuarium aku. Ini airnya udah aku sisain setengah ya, 50% dari ukuran sebelumnya. Oke, kita bersihin setiap sisi menggunakan spons. Oh ya, ini sponsnya nggak boleh pakai spons yang buat cuci piring ya, nggak boleh karena itu otomatis mengandung sabun dan itu berbahaya bagi ikan-ikan. Nah, setiap sisi aku bersihin seperti ini ya. Inilah alasan kenapa ikannya aku pindahin dulu ke wadah yang lain biar membersihkannya lebih leluasa dan si ikannya juga nggak mabuk karena diobok-obok ini airnya ya. Oke, buat kalian yang baru mampir, aku nggak pernah bosan buat ngingetin kalian buat subscribe channel ini karena subscribe itu gratis ya. Oke, kita bersihin dulu setiap sisinya. Ini nanti kita ganti airnya dengan air baru ya, air galon. Nah, ini aku bersihin juga beberapa elemen, maksudnya beberapa alat yang ada di akuarium, mulai dari heater, terus bahasanya untuk gelembung udara itu selangnya aku lupa, kemudian mesin pompanya juga dibersihin ya biar bersih nanti bersih total gitu loh. Oke, sembari aku bersihin ini, kalian bisa dengan mudah mengklik tombol subscribe, like ya, karena semua itu gratis dan aku juga lebih semangat bikin kontennya ya. Oke, sudah di subscribe atau belum? Kalau belum, subscribe ya. Dari tadi minta di subscribe terus ya. Oke, kita ini lagi membersihkan tank akuariumnya. Nanti setelah ini baru kita ganti dengan air baru, air galon. Ini air galonnya air isi ulang aja ya, bukan air galon yang yang asli itu, bukan. Nah, ini aku lagi membersihkan mesinnya. Oh ya, ini aku pakai mesin ukuran 1900 liter per hour ya, per jam, 1900 liter per jam. Jadi cukup kencang. Makanya salah satu kunci biar air dalam akuarium kita tetap bening, sebening kristal, perlu menggunakan mesin pompa yang cukup besar. Aku lupa ini ukuran akuarium aku ukuran berapa, kalau tidak salah itu 40
kali 75 ya. Nah ini kita bersihin dinding-dindingnya dengan sangat ekstra karena memang ini lumutnya sudah 2 minggu terlalu lama didiamkan, jadi agak susah dibersihkan ya. Ini menggunakan spons pencuci piring, tapi ini bukan spons pencuci piring bekas ya, ini harus yang baru. Nggak boleh dipakai untuk cuci piring, atau nggak boleh kena sabun lah intinya ya. Jadi memang harus khusus untuk membersihkan tank akuarium. Jadi sebenarnya untuk pelihara ikan mas koki itu nggak ribet, kita cuma kasih makan dan nggak bikin rumah kotor juga, cuman kita juga harus bersihnya juga harus rajin ya. Ini kenapa sampai 2 minggu nggak aku bersihin, karena udah aku bilang tadi aku sibuk kerja ya. Nah ini kita bersihin. Oh ya, bersihinnya sebenarnya luar dalam ya. Dibersihin di bagian dalam itu pakai spons seperti ini. Kalau di bagian luar pakai pembersih kaca gitu ya, pakai merek khusus pembersih kaca gitu. Oke, nah ini aku gosok-gosok sampai benar-benar bersih. Di bagian dinding, di bagian dasar, apalagi di bagian pojok itu lumutnya agak bandel ya, agak susah dibersihin karena bagian pojok itu biasanya lebih sempit dan lebih susah dibersihkan. Jadi harus ekstra. Nah ini bisa kalian lihat airnya sudah keruh dibanding sebelumnya tadi sebelum aku bersihin. Itu karena lumut-lumutnya terangkat. Nah ini juga salah satu alasan agar si ikan tidak mabuk atau tidak kaget airnya jadi kotor begini. Jadi ikannya perlu kita pindahin ya, pindah ke tempat berbeda tapi masih menggunakan air yang dari akuarium tadi. Ini hanya 50% dari takaran akuarium aku ya. 25%-nya aku buang, 25%-nya aku masukin ke dalam wadah untuk penampungan ikan sementara. Kenapa seperti itu? Karena agar si ikan tidak kaget dengan suhu dari si air ya, ketika dipindahin ke tempat yang berbeda, tapi masih menggunakan air yang dari akuarium seperti itu. Jadi ikannya tidak stres. Karena nanti ikannya juga bakal kita masukin lagi ke dalam tank akuarium ya. Tapi sementara menunggu airnya bening, ini nanti kita pindahin gelembung udara itu, aku lupa. Kalau buat kalian yang ingat gelembung udara itu apa istilahnya dalam dunia perakuariuman, kalian bisa komen di bawah ya. Oke, nah ini udah aku bersihin, udah selesai. Nah ini gelembung udaranya aku pindahin ke dalam wadah tempat penampungan sementara ikan kokinya, dan ini kita menunggu sampai airnya kembali bening dulu ya. Kembali bening dulu baru nanti kita masukin ikannya. Nah ini air yang baru. Oke, sudah kita tambahkan tadi airnya yang baru dan ikannya juga sudah kita masukkan. Tidak lupa kita masukkan sedikit tadi cairan metalin blue yang sebelumnya juga kita tambahkan garam ikan. Oke semuanya, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Thank you.